Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bahas secara umum tentang routing di jaringan di internet. Paling gampang sih pakai gambar sih, pinta. Ya, belum saya install sudo, jadi saya akan coba install dulu. Belum install apt min y install pinta. Kalau dalam bahasanya Windows mah Microsoft Paint, di Linux namanya diganti jadi pinta, kira-kira kayak gitu sih. Jadi paling gampang nerangin pakai gambar sih, supaya kita semua nerimanya gampang. Tapi secara umum ini routing dibagi dua bagian besar. Jadi ada ada yang interior gateway protocol, jadi routing dari dalam interior. Ada yang eksterior. Jadi secara umum bagi dua itu aja sih. Ada yang interior, ini di LAN biasanya. Ada yang eksterior antar LAN. Jadi routing dibagi dua. Ada interior gateway. Jadi ini, kalau ini gateway, ini ujung ini gateway. Ada yang interior, ada yang eksterior. Cuma dua itu sih kalau secara umum, gede banget sih. Cuman IGP sama EGP. EGP emang gue pikirin, padahal eksterior. Jadi eksterior gateway protocol. Dan orang bule nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi dia pakai istilah EGP. Orang Indonesia pas dengar EGP puyeng kepala. Oke, sekarang kita sekarang saya coba pintanya. Oke, jadi routing dibagi dua. Coba kita kasih gambar dulu ya. Ini kita punya LAN, terus ini WAN. Di sini kita kenal namanya interior gateway protocol, dan di yang jarak jauh di WAN kita punya exterior gateway protocol. Oke, di interior gateway protokol kita kenal salah satu yang paling bagus OSPF barangkali. Singkatan dari apa ya OSPF? saking kita OSPF, Open Shortest Path First. Jadi teknik routing yang mencari jalur yang paling pendek. Jadi jalur akan banyak. Kita punya banyak pilihan jalur dari satu komputer ke komputer lain, jalurnya banyak banget. Misalnya dari sini bisa lewat sini, bisa lurus, bisa kemana segala macam. Dia akan milih yang paling dekat duluan. Open shortest path first. Oke. Jadi salah satu yang bekennya adalah open shortest path first. Untuk di provider kita biasanya pakai BGP, Border Gateway Protocol. Yang paling kerasa banget antara OSPF dengan BGP adalah di BGP kita pakainya AS number. Ini teknik routingnya sekarang ya, AS number. Jadi yang dipertukarkan antar satu router dengan yang router lain bukan IP address, terutama yang dipertukarkan AS number. Di belakang saya ada AS number berapa, belakang saya ada AS number berapa. Jadi ini kita misalnya punya beberapa router. Kasih gambar ini lagi. Ini ada jaringan lagi, ada jaringan lagi. Nah, router-router ini, jaringan-jaringan ini oleh BGP dilihat sebagai sebuah AS number, sebuah autonomous system, AS autonomous system yang punya nomor AS number gitu. Dan ini IP-nya bisa beda. IP ini, IP jaringan ini, IP ini beda-beda IP-nya. Jadi AS number IP-nya bisa banyak banget di dalamnya, bisa seenak jidat. Ya jidat banget juga enggak sih. Jadi agak banyak lah routernya.
Jadi tidak harus IP-nya satu rendengan doang, IP-nya bisa macam-macam. Misalnya yang ini 10, jangan 10 nggak bisa, itu private IP. Misalnya 202 berapa, yang ini IP versi 6, yang ini apa gitu. Jadi kita bisa masukin ke AS number itu, nanti kita bisa pertukarkan di lewat router saya, bisa nyambung ke AS number berapa gitu. Jadi di sini ada router yang bisa nyambungin ke dua jaringan yang beda AS number itu. Oke, kira-kira gitu gambar gedenya. Jadi ada interior gateway protocol, ada exterior gateway protocol, di sini OSPF, ini BGP, ini yang gedenya yang ini. Kalau pada zaman dulu kala, kita kalau jaringan yang kecil kita bisa pakai routing statik, cuman kalau mau yang gede sebaiknya udah pakai otomatis semua. Nah, ada beberapa varian dari teknik-teknik ini. Salah satu yang menarik yang buat dipakai adalah untuk wireless. Ini saya tulis mana ya, sini misalnya OLSR. Ini menarik buat WiFi. Cuman ini OLSR gila banget, kayak di Berlin itu satu kota disambungin pakai OLSR. OLSR ini jaringan protokol routing untuk wireless, sifatnya mesh, satu sama WiFi satu dengan WiFi yang lain bisa nyambung satu sama lain, dan dia bisa ngukur sambungan kemana yang bagus, sambungan kemana bagus. Bagus dalam arti sinyalnya bagus nggak kalau dia lewat sini. Sini kondisinya overload nggak? Kalau dia overload dia pindah otomatis gitu. Ini OLSR ini yang keren banget sih. Ini salah satu yang favorit saya yang lain. OLSR, lawannya OLSR adalah Batman. Sama, ini Batman dikembangin sama anak-anak di Berlin. OLSR Eropa juga sini. Eropa nih, dua gila ini Eropa nih. Yang banyaknya Amerika nggak terlalu. Oke, jadi kita bisa lihat routingnya kayak gini. Sekarang ilmunya ada di mana? Ilmunya ada di wiki saya. Paling gampang masuk ke TCP IP Advanced Routing. Oke, cuman ini belum saya terjemahin ini. Jadi routing secara umum ada yang static. Static routing itu apa? Di sini terangin static routing adalah apa. Perintahnya root kayak gini. Kalau static kita fix aja ya, tidak dirubah-rubah sambungan kemana lewat mana, kira-kira gitu aja kalau static. Oke. Nah, OSPF dan BGP diterangkan di sini dua. OSPF cuman masih bahasa Inggris, ini belum sempat diterjemahin. Parah, belum ada waktu. Ternyata waktu itu sempit ya. Anda bisa baca-baca di sini pakai Google, apa sih namanya, pakai Google Translate aja bacanya. Jadi kita bisa lihat, dan dia di OSPF main area. Jadi area 000, ini 100 itu buat area satunya, misalnya 000 biasanya backbone. Jadi kalau di dalam bangunan, antar bangunannya backbone-nya 000. Ini backbone area ini dia backbone area. Backbone 000. Oke. Stop itu di paling belakang. Oke. Jadi ntar banyak istilah-istilah seperti itu. Tapi konfigurasinya nggak susah sih. Lumayan gampang. Yang satu lagi BGP, sama juga konfigurasinya nggak susah. Cuman dia mempertukarkan ini nih, autonomous system number. Jadi kita kalau main GP harus request nomor AS number, request dulu ke internet supaya dapat number berapa, udah gitu kita boleh baru jalan dari situ. Masih bahasa Inggris juga. Ini seru kalau silakan dibaca-baca di sini. Jadi jadi biasanya sih kalau sederhananya ya, antar router biasanya saling ngasih tahu di belakang saya ada siapa, periodik ngasih tahu satu sama lain antar router. Dengan cara itu tabel routingnya jadi update terus gitu. Beda sama statik. Kalau statik nggak saling ngasih tahu dan kita set manual statik aja. Kalau kesana lewat mana gitu. Kalau ini saling ngasih tahu. Kalau
ada router yang mati, dia nggak ngasih tahu, tapi routingnya hilang dengan sendirinya gitu. Jadi kira-kira gitu. Ini hal yang sama berlaku untuk OSPF maupun BGP. OLSR lebih seru. OLSR kira-kira mirip sama OSPF sih sebenarnya, mirip sama OSPF, cuman dia punya kemampuan untuk menghitung kualitas mana nih ya, topologi kontrol nggak kelihatan. Ini satu lagi Batman. Better approach to mobile ad hoc networking. Pokoknya keren banget lah kalau bikin singkatan orang bule, keren juga sih. Batman, nanti ada yang Robin, ada Superman, walalala. Cuman OSPF ini pakai bandwidthnya gila-gilaan sih. Jadi lumayan juga bikin pusing kepala. Oke. Jadi kira-kira itu gambaran secara umumnya, garis besarnya. Ada 3 routing ini, dan kalau kita mau ngelihat contoh-contohnya, di sini ada contoh-contohnya. Tolong perhatikan di sini di advanced routing. Ini ada contohnya di pakai GNS3, OpenWRT, FiOS, Quagga, MikroTik, Cisco, Juniper, Bird. Bird itu mirip dengan Juniper sih, tapi open source. Kalau Juniper kan proprietary, ini open source ya. Kita bisa jalankan Bird ini di OpenWRT gitu. Oke, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran. Ini kita buka sebarang dulu ya, MikroTik. Kita masuk ke MikroTik. Ini MikroTik yang ada catatannya. Nah, ini routing statik di atas. Ini routing OSPF, di sini BGP. Di catatannya udah ada sih security-nya seperti apa. Kalau mau lebih advance lagi, kita bisa masuk ke sini, IP versi 6 advanced routing. Ini advanced routing yang IP versi 6 ya. Jadi routing static, dynamic, OSPF, BGP. Oke. Misalnya OSPF, di sini nanti, ini masih versi 4. Ini versi 4. Masih versi 4, belum dioprek-oprek, belum sempet dioprek-oprek. Oh, ini versi 6 nih biasanya. Ini versi 6 kan, OSPF v3 ini versi 6. Jadi kita bisa ngeset IP address-nya versi 6. Ini kalau kita lihat, ini perintahnya Cisco. Oke. Tapi sama aja sih, mau Cisco, MikroTik apa segala macam, nggak beda jauh satu sama lain sih. Logikanya sama, cuman sintaksnya aja beda-beda. Dan nanti banyaknya mainnya copy paste. Kalau mau lebih enak, di sini ada ininya sih. Nah, ini versi 6 Quagga, MikroTik, Cisco. Misalnya mainan Cisco, saya udah siapkan sih. Nih, cara enable versi 6, set versi 6 IP address. Ini kalau routing static gimana, DHCP gimana, terus OSPF versi 6-nya gimana supaya distribusikan IP address-nya. Perhatikan dia bisa distribusi 2 sekaligus nih ya, versi 6 dan versi 4 bisa didistribusikan pakai protokol yang sama. BGP juga kita bisa lihat di sini contohnya. Ini masih MikroTik semua. Setting BGP-nya kita bisa lihat di sini gitu. Jadi, tapi jujur, settingnya nggak sesusah teorinya lebih susah. Jadi lebih gampang kalau belajar langsung ke contoh-contoh. Untuk simulasinya kita bisa pakai simulatornya, pakai GNS3 langsung. Dan orang yang ngerti teknik-teknik seperti ini di Indonesia jarang banget sih, dan dicari, terutama sama provider nyari sih.
corporate juga banyak nyari sih sebetulnya, cuman mereka kadang-kadang nganggep remeh orang jaringan aja sih. Padahal kalau jaringannya kagak jalan baru teriak pada wah ini gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran secara umum belajarnya dari mana. Saran sih teorinya jangan usah terlalu baca dalam-dalam, sambil jalan aja dibacanya, langsung praktek. Kalau nggak ngerti baca teori, balik lagi praktek gitu. Jangan dibaca teori baru praktek, wah nggak selesai. Mendingan dipraktekin, terus kalau macet dikit baca gitu tekniknya. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang secara umum tentang protokol-protokol ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.